Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang pelajaran 8. Aku anak soleh. Subtema tawadu. Adapun tujuan pembelajaran, siswa dapat memahami arti dan makna tawadu dengan baik dan benar. Tawadu itu apa? Yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama, perintah tawadu. Yang kedua, arti dan makna tawadu. Yang ketiga, ciri dan cara menumbuhkan tawadu. Dan yang keempat, teladan dan hikmah tawadu. Ayo coba, ada yang tahu nggak? Tawadu itu apa? Ayo kita pelajari ya. Perintah tawadu. Perintah perilaku ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan diperintahkan juga dalam Al-Quran surat As-Su'ara ayat 215 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. As-Su'ara ayat 215. Itu perintah tawadu dicontohkan oleh Nabi, kemudian diperintahkan juga di dalam Al-Quran. Perintah tawadu ada 3 poin yang sangat penting. Yang pertama, tawadu itu dilaksanakan ketika kita akan berdoa. Ketika kita setelah sholat berdoa, memohon kepada Allah, dan ketika berzikir, kita harus senantiasa tawadu. Kemudian tawadu juga ketika kita bertemu kepada orang tua ya. Tawadu, rendah hati kepada orang tua, bertutur kata yang baik, sopan, santun, dan mendoakannya. Perintah tawadu ada 3 ya, ketika berdoa kepada orang tua, dan ketika saat memohon dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ayo, tawadu itu apa? Tawadu artinya rendah hati. Lawannya rendah hati yaitu sombong ya. Tawadu ialah sikap rendah hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa tunduk dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tawadu selalu bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong serta menghargai orang lain. Itu pengertian tawadu ya. Berarti tawadu itu sikap yang luar biasa. Dan tawadu itu kebalikannya sombong ya. Jadi kalau orang yang sombong, dia artinya tidak memiliki tawadu. Kemudian ciri-ciri orang yang tawadu ya. Ciri-cirinya minimal ada 5. Sopan dan santun dalam bertutur kata kepada orang tua, kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda ya, kepada adik kita, teman kita, dan siapapun ketika bertemu, sopan dan santun ya. Kemudian yang kedua, berperilaku baik
dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sekarang hanya ada di keluarga dan lingkungan sekitar ya, tidak bertemu dengan teman-teman di sekolah. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki sikap sombong, apalagi menang sendiri. Ini cirinya ketika kalian ada yang mempunyai kakak, ataupun mempunyai adik, ataupun saudara, kadang-kadang kita ingin menang sendiri ya. Itu tidak boleh ya kalau terlalu berlebihan. Tidak boleh sombong dan menang sendiri. Yang keempat, berani mengakui kelemahan dan kesalahan yang dimilikinya. Ini bagus. Kalau kita merasa kurang, kita harus belajar, bertanya kepada siapapun yang lebih paham. Kemudian kalau salah, minta maaf saja ya. Jangan malu. Minta maaf. Kalau saya salah, mohon maaf kepada teman kita, atau saudara kita, atau adik kita, atau orang tua kita ya. Kemudian yang terakhir, tidak memaksakan kehendak pribadinya kepada orang lain ya. Jadi tidak boleh arogan, kamu harus ikut kepadaku. Tidak boleh ya. Jadi tidak boleh memaksakan. Kalau orang lain tidak mau, nggak usah dipaksa. Kalau mau, kita boleh ajak ya. Kemudian bagaimana cara menumbuhkan tawadu? Yang pertama, menyadari apapun yang kita miliki hanya titipan Allah ya. Kita saat ini ada yang berkecukupan secara ekonomi, ada yang pas-pasan, ada yang kurang, ada yang punya mobil, ada yang punya motor, ada yang punya rumah. Itu semuanya hakikatnya adalah titipan Allah ya. Kemudian yang kedua, meyakini dalam hati bahwa Allah tidak menyukai anak yang sombong ya. Bukan hanya tidak disukai Allah, tetapi tidak juga disukai oleh orang tua dan teman-teman kita ya. Kalau anak yang sombong pasti temannya hanya sedikit ya. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah agar berakhlak tawadu ya. Berdoa, ya Allah, jadikanlah aku memiliki rendah hati ya, akhlak yang rendah hati, akhlak yang tawadu ya. Kemudian yang terakhir, menganggap orang lain lebih baik daripada dirinya di hadapan Allah. Jadi kalau ada teman kita, saudara kita yang lebih rajin, lebih soleh, ibadahnya bagus, belajarnya semangat, kita menganggap bukan jadi saingan, tetapi yang lain juga bisa lebih baik, kenapa kita tidak? Jadi kita harus termotivasi ya, bukan mau bersaing. Kemudian ini tawadu ini teladan Rasulullah contohkan ya, di antaranya menghargai anak-anak ya, suka pada adik, suka pada anak kecil orang lain ya. Kemudian membantu pekerjaan rumah tangga istrinya. Ini dicontohkan kepada ayah bunda, ayahnya membantu pekerjaan di rumah ya. Kemudian tidak suka disambut berlebihan. Betul ini ya. Walaupun setingkat presiden, walaupun setingkat raja, Rasulullah ketika dahulu tidak suka berlebihan. Biasa-biasa saja ya. Rasulullah juga tidak suka ini dipuji berlebihan juga. Rasulullah bergaul dengan orang miskin dan sangat menghargai mereka ya. Kita jangan melihat atau memilih teman yang lebih berada, kemudian cuek pada teman kita yang kurang mampu. Ini tidak boleh ya. Semua sama. Mungkin bedanya ini ada yang lebih, ada yang pas-pasan, ada yang kurang ya. Kemudian yang terakhir, hikmah ya. Menghindari sikap sombong, egois, serta angkuh terhadap orang lain. Sikap ini tidak boleh diikutin ya. Yang kedua, menyadari akan kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri sendiri.
Kalau kita kurang, kalau kita salah, yang salahnya diperbaiki. Kalau yang lemahnya harus diperbaiki juga ya, biar lebih kuat dan bagus. Mengakui kelebihan dan keunggulan yang dimiliki oleh orang lain atau pihak lain. Kemudian yang keempat, berpikir objektif dan bersikap sportif. Ini ya, kalau ada teman kita yang lebih mampu, lebih paham, kita bukan jadi saingan tapi jadi termotivasi ya. Membuat diri pantas dicintai Allah dan dicintai semua orang. Karena kalau orang yang tawadu itu pasti Allah sayang dan dicintai semua orang ya. Ada orang tua, teman-teman pasti suka sama anak yang memiliki rendah hati ya. Dan yang terakhir, hatinya selalu tenang dan tentram. Betul ya. Orang yang tawadu itu hatinya tenang, tidak suka syirik kepada orang lain, sombong kepada orang lain. Kemudian ini nih akibat orang yang tidak tawadu, cenderung sombong, tidak memiliki teman, dibenci orang, tidak dipercaya orang lain, dan yang paling penting dibenci Allah dan dibenci semua orang. Ini akibat orang yang tidak memiliki sikap tawadu. Mungkin itu ya pertemuan hari ini tentang tawadu. Apa itu arti tawadu, ciri-cirinya, kemudian teladannya, hikmahnya, dan sikap akibat tidak memiliki sikap tawadu. Mungkin pada pertemuan hari ini dicukupkan dahulu. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.